Mekah tempat lahirnya, di Madinah berpulangnya Sayyid Abdullah ayahnya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang ada di rumah. Hari ini Bunda Titak mau berkisah tentang Nabi Muhammad yang Bunda ambil dari buku Muhammad Teladanku yang berjudul Kelahiran Rasulullah. Ini buku ke-1 dari tim Syamil Books. Yuk kita dengarkan baik-baik yuk kisah dari Bunda Tita. Pada waktu itu ada seorang raja di Yaman yang bernama Abrahah al-Arsyaf. Di hatinya dia jengkel sekali. Dia berkata kepada Perdana Menteri, "Aku heran, kenapa orang-orang Arab itu setiap tahun selalu datang ke Mekah? Apa yang menyebabkan mereka selalu datang ke sana? Wahai raja, di sana ada sebuah bangunan tua yang dihormati dan sangat dipuja oleh orang Mekah, oleh orang-orang Arab, sehingga mereka selalu datang ke sana," kata sang Perdana Menteri. "Kalau begitu, aku akan membuat sebuah bangunan megah yang akan menjadi tempat suci semua orang, dan orang-orang Arab akan datang ke Yaman menggantikan bangunan purba itu," kata Raja Abrahah dengan sangat jengkelnya. Dan pada waktu itu sang Perdana Menteri mengatakan, "Apa mungkin kita akan membuat sebuah bangunan yang bisa menyaingi itu, wahai raja? Mengapa tidak buat sebuah gereja yang indah, hiasi dengan perlengkapan yang paling mewah. Pintunya buat dari emas, lantainya dari batu kualang. Kita buat yang indah, megah, dan menakjubkan. Aku yakin orang-orang akan berpindah mencari tempat suci dan berubah datang ke Yaman." Nah, anak-anak, ternyata apa yang diharapkan oleh Raja Abrahah itu tidak terjadi. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Mekah, ke tempat Ka'bah. Tidak ada yang peduli dengan bangunan istimewa yang dibuat oleh Raja Abrahah. Tentu saja Raja Abrahah dalam hatinya jengkel sekali. Kata Raja Abrahah, "Tidak ada jalan lain. Gerakkan pasukan bergajah kita. Serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpinnya. Jika bangunan itu hancur rata dengan tanah, aku yakin semua orang Arab akan berbondong-bondong melakukan ibadah di tempat ibadah
indah yang aku bangun. Maka anak-anak, pada waktu itu Abraha sendiri yang naik gajah memimpin pasukan. Maju! Trompet ditiup. Maka mereka pun maju untuk menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu anak-anak, ada seorang bangsawan Arab bernama Dzunafar. Dia mengerahkan masyarakat untuk menghadang pasukan Abraha. Kemudian datang lagi Nufail bin Habib. Dia memimpin pasukan kabilah Syahron dan Nahis. Gak bisa dikalahkan oleh pasukan Abraha. Nah anak-anak, orang Arab yang waktu itu dipimpin oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib di lagu tadi siapa? Kakeknya Nabi Muhammad. Pada waktu itu meminta saran kepada Abdul Muthalib. Panik mereka. Mereka semuanya ingin menghadang Raja Abraha. Kata Abu Thalib dengan bijak, tidak, kita tidak akan mampu melawan Abraha. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Maka aku perintahkan kepada kalian, pergilah ke bukit-bukit, selamatkan diri kalian semuanya. Pergi ke gunung-gunung. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi markas Raja Abraha. Kata Abdul Muthalib, wahai Abraha, kembalikan unta-unta kami yang dirampas oleh pasukanmu. Akan aku kembalikan unta-unta itu. Apakah ada permintaanmu yang lain? Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah. Jika engkau mau, kami akan berikan sepertiga dari daerah Tihama yang subur tanahnya. Tidak akan, wahai Abdul Muthalib. Kalau begitu, kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada pemilik Ka'bah. Abdul Muthalib menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka Allah lah yang menjaga Ka'bah. Maka pada waktu itu, sekeras apapun Abraha menyuruh gajah untuk maju, gak mau maju gajah itu. Abraha memukuli, hei, maju, apa yang terjadi padamu, wahai gajah-gajahku? Dalam berbagai peperangan, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Kemudian datang seorang pasukan. Paduka! Ada yang datang dari arah laut. Dari arah laut, Allah mengirim kawanan burung. Burung-burung mengepakkan sayapnya menutupi matahari. Seperti iringan mendung yang berjalan cepat. Burung-burung itu menjatuhkan kerikil-kerikil yang menyalakan api.
Sampai-sampai pada waktu itu paniklah semua pasukan. Ayo selamatkan diri, ayo selamatkan diri, ayo selamatkan diri. Mereka semuanya panik dengan serangan burung ababil yang tiba-tiba. Maka digambarkan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Abraha selamat lari pulang ke Yaman bersama gajahnya. Tetapi sampai di Yaman, Abraha pun mati. Nah, anak-anak, pada saat peristiwa yang luar biasa itu, lahirlah seorang bayi dari seorang ibu yang sangat bijaksana, yang sangat baik. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian anak-anak kesayangan, kita bisa lanjutkan dengan membaca sirah dari Sigma, dari Syamil Books untuk kita baca selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.